Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nal Terarah. Kali ini channel Nal Terarah akan mengeksplor fenomena baru yang menjadi trending topik yang masih digemari oleh para pemirsa, khususnya pemirsa atau penonton subscribe channel Nal Terarah. Kali ini channel Nal Terarah akan mengupas tentang fenomena yang sangat menggelitik dan membuat tercengang para pemerhati pendidikan, yaitu ada seorang istri dari dosen yang mengajar di UIN Sunan Kalijaga terkena santet. Nah, fenomena santet di era sekarang ini sangat banyak membingungkan orang, karena seolah-olah santet itu adalah fenomena tahayul. Nah, jadi ada di kalangan agamawan atau para umat beragama ini terbelah ya dalam memahami perilaku santet ini. Perilaku santet termasuk perilaku mistik ya, yang orang-orang beragama terbelah, terutama Islam ini terbelah dalam memahami. Ada yang menganggapnya tidak ada yang menganggapnya ada. Nah, ini kita buktikan sebagai data apakah santet itu suatu fenomena yang direkayasa manusia atau betul-betul terjadi. Kita sebagai orang beriman percaya kepada yang gaib. Nah, yang gaib ini adalah dasar bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan di alam semesta ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, adalah ciptaan Allah. Nah, santet itu terkait dengan persoalan-persoalan gaib, yaitu soal tentang perilaku jin yang menyimpang ataupun iblis. Nah, di sini orang-orang yang beragama yang biasa memahami secara fikih memandang bahwa ketika ada informasi orang sakit kena yang secara medis aneh, nah itu dia tidak percaya bahwa itu adalah medis. Padahal kalau dilihat medis sendiri tidak bisa memecahkan secara empirik logikanya, sehingga ada sisi lain atau kelompok lain yang menganggap itu adalah perilaku gaib, yaitu santet. Nah, seorang istri dari dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, nah akhir-akhir ini menjadi viral sebagai pemberitaan yang mengagetkan dunia pendidikan, terutama pendidikan di kalangan perguruan tinggi Islam, di mana istrinya ini sakit hampir 3 tahun. Nah, setelah dilihat di ronsen secara kesehatan, ternyata ditemukan berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah paku, yang runcing-runcing cemeti dan lainnya. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa santet itu ada. Nah, itu akan tercengang. Karena apa? Karena perilaku gaib, perilaku setan itu kalau Allah sudah mengizinkan bisa ya. Nah, ini yang harus kita sinkronkan, bahwa fenomena kedokteran itu, ketika kedokteran tidak bisa memecahkan, tidak bisa menjelaskan kenapa ada paku, kenapa ada cemeti dan yang lainnya, dan keras yang masuk ke dalam organ-organ vital dari seorang istri dari dosen UIN Kalijaga ini bisa dijelaskan dengan empirik. Ternyata tidak bisa. Kedokteran hanya bisa meronsen, hanya bisa menghasilkan atau menyelesaikan, bukan tidak bisa membuat bagaimana dia muncul, kenapa dia bisa masuk. Nah, ini adalah di luar ilmu empirik. Makanya kita sebagai orang beriman kepada yang gaib. Nah, yang gaib ini termasuk adanya jin, setan, malaikat. Tapi kita, nah sebagai orang beriman tetap ingat pada Allah. Nah, kalau misalnya jin, setan yang jahat itu menggoda manusia, maka kita ingat Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini manusia itu harus selalu berlindung kepada Allah, karena setan selalu menggoda. Nah, jadi fenomena santet yang terjadi pada istri dari dosen UIN Sunan Kalijaga ini, walaupun secara perkiraan, tapi sudah masuk kategori karena ada buktinya ya. Buktinya persoalannya, maka kita kenapa kita harus takut? Nah, kita untuk menghindari santet, kita harus beriman pada Allah, bersabar, berbuat amal soleh, dan selalu prasangka baik kepada setiap orang. Disinilah
santet akan tidak bisa masuk ke dalam jiwa orang beriman yang soleh. Jadi ada orang yang sholat tapi kena, nah itulah karena orang itu ada penangkalapannya, keimanannya ataupun amal solehnya atau takwanya belum maksimal. Nah, ini secara empirik ya. Jadi para pemirsa, fenomena santet di era global ini selalu ada, dan itu ada, bukan suatu rekayasa. Jadi mengena kepada orang-orang yang sholatnya itu kalau Allah mengizinkan. Jadi ketika Allah mengizinkan, yang setan melakukannya ya mudah bagi Allah. Tinggal kita bagaimana berdoa agar santet yang masuk di jiwa orang itu bisa hilang. Nah, alhamdulillahnya istri seorang dosen ini sehat hingga sekarang karena santetnya, karena tadi hasil ronsen paku peniti yang masuk ke dalam jantung, ke dalam organ tubuhnya itu bisa dikeluarkan. Ini kekuatan dokter hanya bisa mengeluarkan tapi tidak bisa menerangkan kenapa bisa masuk benda-benda itu. Nah, di sini kita sebagai yang beriman, jadi kita percaya kepada kekuasaan Allah ketika Allah memberikan izin kepada makhluk selain Allah, makhluk untuk menggoda manusia, maka Allah berikan. Tapi kalau tidak berizin tidak akan pernah terjadi. Nah, makanya kita berdoa pada Allah agar terhindar dari santet. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta menyakup beradaan materi di alam semesta yang mungkin terjangkau oleh manusia.
Selain itu, konsep zat dan zat dalam Al-Quran juga menekankan pentingnya persatuan dan keterkaitan dalam keberadaan alam semesta secara keseluruhan. Semua keberadaan dalam alam semesta memiliki sumber yang sama dan hubungan antara zat dan zat adalah penting untuk memahami cara kerja alam semesta secara keseluruhan. Pentingnya memahami perbedaan zat dan zat dalam studi agama. Dalam studi agama, perbedaan zat dan zat merupakan konsep yang sangat penting untuk dipahami. Terkadang kedua kata ini seringkali dipertukarkan, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya memahami perbedaan zat dan zat dalam studi agama. Penting untuk memahami konsep ketuhanan. Pertama, dalam studi agama, zat dan zat acap kali digunakan untuk menggambarkan konsep ketuhanan. Zat digunakan untuk menggambarkan esensi dari Tuhan sebagai suatu keberadaan yang tidak terbatas. Sedangkan zat mengacu pada substansi atau bahan yang terbentuk dari suatu keberadaan. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara zat dan zat akan membantu kita lebih memahami konsep ketuhanan dalam sebuah agama. Kedua, memahami konsep keberadaan. Selain konsep ketuhanan, perbedaan zat dan zat juga diterapkan dalam konsep keberadaan. Zat atau esensi dimaknai sebagai keberadaan yang terlepas dari apa yang bisa dirasakan oleh indera kita. Sedangkan zat merujuk pada keberadaan yang akan tercerminkan dalam pengamatan dan pengalaman. Memahami perbedaan antara keduanya akan membantu kita memahami konsep keberadaan dengan baik. Ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan moral. Dalam studi agama, pengambilan keputusan moral seringkali didasarkan pada konsep zat dan zat. Dalam hal ini, zat sering dipandang sebagai kebenaran mutlak, sementara zat digunakan untuk memahami situasi khusus dan memberikan pandangan yang lebih berwawasan luas. Dengan memahami perbedaan antara zat dan zat, kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan moral yang tepat. 3. Menghindari kesalahpahaman. Terakhir, memahami perbedaan antara zat dan zat juga akan membantu kita menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi dalam studi agama. Salah satu contohnya adalah kesalahan pemahaman dalam mengartikan ketuhanan sebagai suatu zat. Padahal seharusnya ketuhanan dipahami sebagai suatu zat, D-Z-A-T. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita akan lebih mudah dan akurat dalam memahami konsep-konsep agama. Contoh perbandingan zat dan zat berdasarkan konsep Tuhan dalam agama Islam. Dalam agama Islam, konsep Tuhan seringkali dijelaskan melalui konsep zat dan zat. Berikut adalah perbandingan zat dan zat berdasarkan konsep Tuhan dalam agama Islam. Konsep Tuhan, zat merupakan ketuhanan Allah sebagai esensi yang tidak terbatas. Sedangkan zat, ketuhanan Allah yang tercerminkan dalam keberadaan dan pengalaman umat manusia. Karakteristik Tuhan, Allah adalah zat yang maha agung, maha kuasa dan sempurna. Sedangkan zat, karakteristik Allah tercerminkan dalam tanda-tanda keberadaannya yang dapat dilihat oleh manusia. Pengamalan. Materi mencari kebenaran melalui zat Allah, mengamalkan ajaran Allah yang tercerminkan dalam zatnya. Nah, dalam penjelasan tadi dapat kita lihat perbedaan antara konsep zat dan zat dalam agama Islam. Di satu sisi, zat digunakan untuk menggambarkan esensi Tuhan yang tidak terbatas, sedangkan zat mengacu pada keberadaan Tuhan yang tercerminkan dalam pengalaman dan pengamatan manusia. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa penjelasan perbedaan antara zat-zat itu harus kita pahami. Meskipun kedua konsep ini terkesan sama, namun pada kenyataannya memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, mudah-mudahan ketika kita memahami tentang zat dan zat, maka kita bisa melihat bahwa Allah itu ada zat, bukan zat. Kalau zat terkait dengan materi yang kita lihat oleh panca indera, sedangkan zat ada di luar panca indera, itu di atas panca indera, abstrak, walaupun ada namanya eksistensi daripada Allah. Demikian, mudah-mudahan para pemirsa, para subscriber channel Naldara bisa memahami tentang zat Allah yang berbeda dengan makhluknya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.